Nama saya Niputu Sukaryati. Saya usahanya bikin sandal khas Bali yang ada manik-manik. Mereknya namanya Obi Collection. Saya membuat sandal dari tahun 2010. Terus saya punya inspirasi gini, masang-masang payet. Orang gini, ada tetangga dulu ikut saya masang payet gitu. Terus berkembang, ada TK minta sandal, tak kasih gitu, tak bikin sendiri dari payetnya itu. Lama-lama jadinya kita bisa bikin sendiri. Niputu Sukaryati telah menggeluti bisnis pembuatan sandal sejak 2010. Ciri khas produknya adalah sandal karet dengan manik-manik lucu khas Bali. Niputu Sukaryati adalah salah satu dari 64 juta pelaku UMKM di Indonesia yang menjadi pilar penting ekonomi negara ini. Menurut data Kemenko Ekonomi, sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 61% atau senilai dengan 9.580 triliun rupiah. Sayangnya dari jumlah tersebut, hanya 27 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital. Beruntung, Niputu Sukaryati adalah salah satunya. Sejak 2020, Niputu Sukaryati menjalin kemitraan dengan Telkom lewat Indibis. Pembinaan RB Telkom dari teman. Saya dibilangin, kenapa kamu nggak coba masuk di RB Telkom? Di sana diberitahu cara pemasaran, cara posting, cara foto produk gitu. Setelah diposting di Facebook, di Instagram, di Marketplace, lumayan responnya. Ada yang mulai pesan sedikit-sedikit. Kemudahannya pakai online banyak. Kita gampang jualan, tidak perlu sewa toko, cuman jualan dari rumah. Setelah diajak RB, ada peningkatannya. Mulai dari 10% menjadi 30% jualannya. Kemarin waktu COVID kita bikin sedikit-sedikit, belum ketemu RB juga waktu itu. Jadinya kita tidak tahu cara pemasaran, tidak tahu cara posting gambar, segitu-segitu aja, tidak ada yang respon. Terus setelah kita gini sama RB, di caranya posting gambar, ya mulai ada respon. Peran UMKM sebagai pilar ekonomi bangsa tak bisa dipungkiri. Namun banyak tantangan yang harus dilewati. Mulai dari rendahnya daya saing hingga tuntutan inovasi yang harus selalu diperbarui. Oleh karena itu, digitalisasi jadi kunci untuk memajukan dan meningkatkan daya saing UMKM dalam negeri. Di Bali ini, saat ini dari rencana 5 Bold Move yang akan dilaksanakan oleh Telkom, 2 yang saat ini sudah berjalan, yaitu 1 adalah FMC, ya, kemudian yang kedua adalah B2B. Pada saat FMC, IndiHome sudah diserahkan kepada Telkomsel untuk pengelolaan, maka sekarang yang tinggal di retail dan pasar adalah B2B. Dan ini menjadi fokus kami, bisnis Telkom yang harus dikembangkan saat ini adalah di B2B. Nanti sebentar lagi akan muncul 5 Bold Move yang lain, namun demikian kita masih fokus di sini. Untuk di retail dan pasar, B2B itu difokuskan di business service atau small medium enterprise. Kita juga melayani sebenarnya dari sisi enterprise, melayani government, begitu ya. Namun demikian, sifatnya hanya membantu unit yang diletakkan di regional. Fokus kami di retail dan pasar adalah di sisi small medium enterprise. Indibis ini sebenarnya satu platform connectivity yang disediakan oleh Telkom sebagai provider. Nah, platform ini sebenarnya menjadi enabler bagi para UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Namun Indibis ini sendiri selain internet sebenarnya dia bisa ditumpangi atau ditambahkan dengan berbagai macam produk digital yang lain yang juga dibutuhkan untuk pengembangan bisnis UMKM yang ada di Bali pada umumnya. Salah satunya adalah Indibis Pay, di mana para UMKM itu saat ini bisa menerima pembayaran melalui QRIS. Nah, itu kita dorong karena dengan demikian upaya kami untuk membantu digitalisasi UKM sejalan dengan
arah pemerintah melakukannya. Jalan menuju digitalisasi UMKM masih panjang. Namun dengan semangat Telkom dan Indibis untuk membuat UMKM naik kelas, jalan itu bisa dilalui dengan cepat.